studi filsafat itu terutama ketika saya belajar S2 di Jakarta. Lalu sekarang saya mengajar filsafat di Fakultas Filsafat WM. Maka kalau teman-teman melihat ini virtual background-nya ini kan virtual background-nya WM. Karena saya kebingungan mau pakai virtual background yang mana, nanti mungkin bisa dibuatkan begitu ya. Tapi sudahlah, sementara pakai yang ini dulu. Model kelas yang nanti saya akan menceritakan beberapa hal gitu ya. Saya nggak akan menyebut ini satu kelas yang sangat serius atau apa begitu, dan saya sangat terbuka kalau teman-teman nanti mau tanya atau mau, saya nggak terlalu suka ditanya ya, saya suka dikomentari begitu ya, dikomentari, ditanggapi, jadi nggak harus pertanyaan atau kesannya teman-teman apa misalnya, nanti silahkan raise hand saja, atau teman-teman tiba-tiba kok keinget apa misalnya, nanti raise hand saja, apa yang ada di pikiran teman-teman itu silahkan dimunculkan, nanti kita diskusi bersama. Karena persis teman-teman, itulah yang menjadi, kalau topik kita itu kan awal mula pengetahuan begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, bahkan kadang-kadang ya kebingungan-kebingungan itu adalah awal mula ilmu pengetahuan. Jadi jangan dipikir bahwa waduh kalau pengetahuan itu pasti seperti kalau teman-teman sekarang misalnya belajar sosiologi, masyarakat itu apa misalnya begitu. Enggak seketat itu. Ya masyarakat itu apa? Ya pokoknya saya lahir, saya ketemu dengan pertama-tama itu orang tua saya, kakak-kakak saya, adik saya, lalu ada oma, opa saya, kemudian ada tetangga-tetangga. Nah, itulah masyarakat. Nah, terus dibahasakan apa? Nah, itu nanti tugasnya para ilmuwan. Maka nanti kalau teman-teman mau jadi ilmuwan, bikin penelitian-penelitian kayak gitu, lalu berabstraksi masyarakat adalah kayak gitu. Nah, kita akan mencoba menyelidiki pada awal mulanya dulu itu orang-orang mikir tentang pengetahuan itu apa, begitu. Saya mau menyampaikan ini bukan, saya minta tolong supaya bisa share screen ya, Pak Krismayan. Sudah, silakan, sudah. Oke. Ini saya buat ada beberapa gambar begitu ya. Semoga tidak sangat mengganggu. Ini hanya membantu teman-teman ya. Ini hanya membantu. Artinya jangan terlalu terpatok. Kok gambarnya kayak gitu? Atau kok nanti nggak banyak gambarnya malahan begitu ya. Ada beberapa tulisan-tulisan sudah saya masukkan saja. Gampangnya saya mau menyampaikan di sini bahwa kita akan membaca bersama. Sebenarnya tulisan dari atau apa gambaran dari orang-orang yang belajar filsafat itu kalau bicara tentang asal-usul pengetahuan itu kayak gimana sih gitu. Tapi nanti saya akan lebih banyak menerangkan isinya seperti apa. Teman-teman, ini adalah gambar-gambar yang teman-teman bisa memperolehnya di internet begitu ya. Kenapa kok gambar-gambar dan patung-patung kayak gini yang akan dimunculkan? Karena saya mau mengajak teman-teman kalau yang biasanya dipelajari begitu ya. Kalau belajar filsafat itu biasanya dibedakan antara filsafat barat sama filsafat timur. Kalau filsafat barat itu filsafat yang ke Eropa-Eropaan gitu. Dan pemikiran kita itu sebenarnya kebanyakan juga pemikiran yang gaya-gaya Eropa gitu. Kalau teman-teman membandingkan, lu yang gaya timur itu yang seperti apa? Nah, misalnya kalau teman-teman kepengen jadi, saya nggak tahu apakah ada dari teman-teman yang ikut apa perguruan pencak silat misalnya kayak gitu ya. Nah, filsafat timur itu agak deket-deket dengan yang kayak gitu. Maka nanti kalau filsafat timur, Konfusianisme misalnya itu lebih dekat dengan way of life, lifestyle begitu. Atau misalnya orang-orang di India itu seringkali juga menyebut Hinduisme, bukan agama Hindunya ya, tapi Hinduisme itu juga sebagai lifestyle aja. Ya orang-orang yang suka bertapa gitu ya, orang-orang yang kepengen menjadi sakti misalnya kayak gitu, kemudian memperoleh pencerahan-pencerahan. Itu pengetahuan dalam filsafat timur, gambarannya kayak gitu. Sementara kalau dalam tradisi filsafat barat, itu tradisi yang kita pelajari di sekolah-sekolah kita sebenarnya agak gaya-gayanya itu ke barat-baratan. Contohnya sederhana teman-teman, kalau kita bedakan ini ya, sekolah menurut tradisi Nusantara itu sebenarnya kalau teman-teman suka baca novel-novel fiksi silat begitu ya, itu seperti Padepokan begitu ya.
Atau cerita-cerita kungfu misalnya, itu teman-teman mungkin akan menyebut kakak seperguruan itu sebagai kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga begitu. Itu kalau dalam tradisi filsafat timur kurang lebih seperti itu. Sementara dalam tradisi filsafat barat enggak. Sekolah itu kalau dulu ya masa Yunani kuno begitu, sekolah itu namanya gimnasium. Dan di gimnasium itu anak-anak dikumpulkan berdasarkan umur. Nah, itulah yang terjadi pada kita sekarang kan. Jadi yang umurnya 10 tahun itu satu kelas ya kurang lebih umurnya 9, 10, 11 tahun begitu. Nggak ada yang satu kelas itu misalnya ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun begitu. Tapi kalau tradisinya Padepokan, dunia persilatan ya terjadinya kayak gitu. Hitungannya itu bukan hitungan umur tetapi lama-lamaan gitulah ya. Siapa yang lebih lama berguru, dia yang menjadi kakak pertama begitu. Nah, yang kita pelajari ini teman-teman sebelum adanya sekolah. Jadi pengetahuan itu dulunya itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah, guru-guru pada masa itu belum belum ada kamera ya waktu itu ya. Maka ya diimajinasikan saja. Diimajinasikan lalu dibuat patung. Ini tokoh-tokohnya begitu. Nanti kita akan ketemu beberapa patung misalnya Socrates itu karena dulu belum ada tradisi melukis itu juga belum cukup kuat begitu ya. Ya sudahlah dibuat patungnya saja. Atau misalnya ini yang saya ambil dari slide-nya Pak Krisma minggu yang lalu ya. Yang ini ya. Ini juga ya ini patung aja ini. Siapa ini orangnya ya nggak tahu begitu kan. Tetapi pokoknya orang mikir itu kurang lebih kayak gini gitu. Nah, belajar filsafat itu adalah belajar mikir sebenarnya. Nah, apa itu pengetahuan dan bedanya dengan keyakinan itu apa? Ini minggu depan masih akan kita obrolkan. Tetapi baik kalau di awal itu kita sudah mulai ada gambaran ya supaya jelas. Kalau kita ngomong pengetahuan itu yang dimaksud apa? Baik pengetahuan dan keyakinan itu sama-sama merupakan apa ya satu sikap mental dalam hubungan dengan objek tertentu yang disadari ada atau terjadi. Pertanyaannya kan seringkali begini, pikiran itu benar-benar ada seperti ini ya, nggak terlalu kelihatan, atau seperti HP ini ya, HP nggak terlalu kelihatan. Nah, seperti HP ini benar-benar ada, bisa dipegang, bisa diraba atau enggak. Nah, teman-teman, pengetahuan itu adalah objek mental. Pikiran itu adalah objek mental. Maka teman-teman mikir atau enggak, bahkan teman-teman boleh loh bertanya ini Pak Simon ini mikir benar apa enggak ya? Nah, itu enggak akan terbukti. Kenapa? Karena ada di sini. Kalau kepala saya ini dibedah, lalu teman-teman mencari mana ya pikirannya, teman-teman nggak akan ketemu. Teman-teman hanya akan ketemu, oh itu otaknya ya, oh itu otak kiri, oh itu otak kanan. Nah, teman-teman, pikiran itu adalah objek yang berciri mental, bukan objek yang berciri material. Maka ini adalah sesuatu yang sangat immaterial kami menyebutnya. Nah, material itu yang seperti apa? Yang bisa dipegang, bisa dilihat, ya, bisa didengar, bisa dicium baunya, begitu, bisa diraba. Nah, seringkali kan kita mengatakan bahwa oh yang bisa diraba itu adalah sesuatu yang benar. Oh, sesuatu yang benar atau pengetahuan itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, begitu ya. Tapi sebenarnya pengetahuan itu adalah sesuatu yang imaterial, sesuatu yang ada dalam mental kita. Tapi bisa dibentuk sedemikian rupa. Nah, sekarang begini, apa bedanya keyakinan dan pengetahuan? Kalau keyakinan itu adalah objek yang disadari sebagai ada, tapi tidak harus ada sebagaimana adanya, atau katakanlah bisa keliru ini, tapi tetap sah kita yakini sebagai keyakinan. Misalnya nih, teman-teman mungkin yakin benar ya. Oh, saya yakin bahwa Pak Simon itu umurnya baru 20 tahun. Misalnya kayak gitu. Atau,
Oh, enggak, saya yakin bahwa Pak Simon itu sudah 45 tahun, misalnya gitu. Nah, umur saya berapa itu enggak terlalu penting. Kenapa enggak terlalu penting? Karena keyakinan itu keliru atau benar enggak apa-apa. Keliru atau benar enggak apa-apa. Tapi kalau pengetahuan itu harus benar. Pengetahuan itu harus benar. Bagaimana cara membuktikan bahwa ini benar? Itulah masalahnya. Nah, masalahnya adalah kemudian adalah verifikasi kebenarannya, kayak verifikasi itu pembuktian kebenarannya seperti apa. Nah, itu nanti yang akan menentukan ini pengetahuan yang benar atau tidak. Begitu. Maka pengetahuan itu tidak bisa salah atau keliru. Begitu terbukti salah, maka dia tidak bisa lagi dianggap sebagai pengetahuan. Jadi kalau saya ngajar ke teman-teman begitu ya, saya ngajar tentang eh, yang saya paham itu misalnya sosiologi tentang masyarakat Surabaya. Masyarakat Surabaya itu adalah masyarakat yang ada di daerah timur Jawa, dan kalau dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di sebelah barat Jawa, biasanya terkenal lebih kasar, misalnya gitu ya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, masyarakat Surabaya semakin hari semakin halus. Sudah nggak ada omongan kasar-kasarnya lagi. Maka pengetahuan yang saya sampaikan itu tidak layak disebut pengetahuan. Itu harus dipindah dari sini ke sini, ke keyakinan. Oh ternyata masyarakat Surabaya itu sekarang sudah halus. Maka pengetahuan itu harus direvisi. Nah pengetahuan bisa direvisi dalam seiring perjalanan waktu. Nah ini 3 syarat pengetahuan ya. Yang pertama diyakini bahwa ini benar. Yang kedua, didukung bukti atau saksi. Harus ada saksinya ini. Lalu yang ketiga ini yang juga penting. Harus dirumuskan dalam pernyataan. Jadi harus bisa dibahasakan. Itu syarat pengetahuan. Artinya itu nanti bisa disampaikan pada orang lain dan orang lain itu paham. Tapi sejauh itu tidak bisa disampaikan pada orang lain, yaitu belum bisa disebut sebagai pengetahuan nantinya. Misalnya, teman-teman semua ini mungkin belum pernah main-main ke Timor Leste misalnya gitu ya. Saya yang pernah main ke sana dan saya bisa bercerita tentang Timor Leste. Tapi saya diam saja. Saya hanya mengatakan pada teman-teman, saya tahu loh tentang Timor Leste. Maka ini belum jadi pengetahuan nantinya. Belum jadi pengetahuan tentang Timor Leste. Kenapa? Karena tidak saya rumuskan dalam pernyataan-pernyataan yang bisa dipahami oleh orang lain. Nah, pengetahuan itu harus bisa dirumuskan dalam pernyataan ini. Nantinya biasanya pernyataan ini bisa diubah seiring dengan pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi dan perkembangan zaman itu nanti seperti apa. Nah, awal mula pengetahuan itu dari mana sih? Awal mula pengetahuan itu sebenarnya dari kekaguman. Lalu ditambah dengan spekulasi-spekulasi. Nah, ini teman-teman, ini adalah gambaran pengetahuan pada masa-masa kuno. Jadi orang-orang Yunani kuno ketika mereka mencatat, jadi sudah masalahnya begini, apakah orang-orang Nusantara, orang-orang kita ini, nenek moyang kita ini dulu punya pengetahuan atau enggak? Punya sebenarnya. Cuma masalahnya pencatatannya. Ingat ini, untuk jadi pengetahuan kan harus dirumuskan dalam pernyataan kan. Nah, karena nggak dirumuskan dalam pernyataan, ya nggak jadi pengetahuan begitu. Maka kalau teman-teman rajin membuat tulisan begitu, itu sebenarnya nanti siapa tahu itu akan jadi pengetahuan untuk nenek moyang untuk apa generasi setelah kita begitu kan. Nah, pada zaman kuno itu pengetahuan tentang alam itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Awalnya kagum sama dunia begitu ya. Kagum sama langit, kagum sama kok ada matahari, kok ada bulan begitu ya. Kemudian mereka menggambarkan, oh dunia pada masa itu, atau dunia itu gambarannya seperti ini. Ini adalah langit. Ini adalah bumi. Bumi berbentuk datar gitu ya. Mereka mengira bahwa langit itu kayak gini. Ini lautan.
Di kiri kanan ini lautan. Di bawah ini ada underworld. Di atas ini ada heaven. Ada surga. Itulah sebabnya teman-teman, kalau teman-teman itu dalam agama-agama kita itu kan seringkali masih berdasarkan pada pemahaman tentang alam pada zaman kuno begitu ya. Maka tidak heran kalau sampai sekarang itu kita meyakini bahwa kalau ke surga itu pasti naik kan. Kenapa kok kalau ke surga selalu naik? Ya karena gambaran alamnya itu kayak gini. Saya suatu saat tuh pengen turun ke surga misalnya. Nah kalau turun ke surga ya pasti ke underworld. Underworld itu apa? Ya ini nanti masuk neraka begitu. Masuk neraka itu jatuh ke dalam neraka. Sementara kalau ke surga itu pasti naik. Nah, ini sudah pengetahuan, teman-teman. Ini sudah pengetahuan. Maka saya menyebut awalnya pengetahuan, awalnya kekaguman gitu ya terhadap alam, lalu dirumuskan, ditambah dengan spekulasi-spekulasi yang kemudian seringkali keliru begitu. Nah, gambaran bahwa bumi itu datar misalnya begitu ya, itu adalah gambaran kuno. Inilah juga yang sebenarnya kalau teman-teman nanti belajar tentang mungkin pernah mendengar ya kasus Galileo Galilei misalnya gitu ya, kasus Kopernikus misalnya yang waktu itu meyakini bahwa bumi itu bulat, pusat tata surya itu ada di matahari misalnya, itu nggak dipercaya oleh banyak orang waktu itu karena mereka masih meyakini yang model kayak gini. Flat Earth. Ya, flat Earth gitu ya. Lalu sekarang itu ada banyak orang yang mulai memunculkan lagi kan ide-ide kayak gini kan, bahwa bumi itu datar begitu dan seterusnya. Tapi ya masalahnya ini kalau kita bicara tentang pengetahuan harus ada bukti dan saksi. Masalahnya buktinya kalau kita melihat dari luar angkasa bumi itu bulat gitu loh. Nah waktu itu tahun-tahun ini belum ada gambaran tentang bumi itu seperti apa, belum bisa ke luar angkasa kan waktu itu. Nah gitu. Nah lalu kalau pengetahuan itu diuji atau pengetahuan itu diyakini, untuk jadi pengetahuan kan juga harus diyakini oleh banyak orang gitu kan. Nah itu di mana? Nah tokoh-tokoh awal yang diyakini ya secara filosofis itu diyakini yang paling kuno bicara tentang alam, bicara tentang pengetahuan itu adalah filsuf-filsuf dari Miletos. Miletos itu wilayah sini nih, dekat dengan ini Yunani, kemudian di sini Turki begitu. Di sini ada pulau kecil begitu ya. Lalu didiskusikan di mana atau diobrolkan di mana di sini. Ini adalah tempat yang seiring perkembangan waktu ada yang menyebutnya ini kemudian berubah berubah bangunannya jadi yang jadi ini loh, yang jadi ruangan virtual teman-teman ini loh, namanya kan Agora begitu kan ya. Itu tempat-tempat diskusi itu. Atau kalau yang sekarang itu berevolusi jadi stadion misalnya. Stadion kan modelnya kayak gini kan. Atau kalau teman-teman pernah main-main ke Kolosium misalnya. Nah, itu orang-orang berdebat, berdiskusi itu di sana untuk menunjukkan oh yang benar itu apa sih gitu. Lalu ada orang berpidato, berretorika begitu. Gambarannya kayak gitu. Itu adalah tempat untuk menyebarkan pengetahuan. Nah, tokoh pertama yang diikuti banyak orang itu adalah namanya Thales. Nah, saya akan highlight saja ya, kurang lebih Thales ini benar-benar ada atau enggak. Nah, ini seorang ahli sejarah itu menyebut Thales itu ada, terkenal dulu itu. Jadi jangan dibayangkan bahwa ada Thales itu seorang profesor atau seorang guru atau seorang dosen gitu ya. Zaman itu universitas belum ada, sekolah juga belum ada. Maka siapa sih orang pinter atau orang bijak itu? Ya pokoknya orang terkenal begitulah. Orang terkenal dan dia punya pengetahuan. Kalau ada apa-apa dia diminta konsultasi begitu. Nah, kenapa dia terkenal? Dia bisa meramal gerhana matahari. Nah, meskipun nggak tahu nih, apakah ramalannya itu kebetulan saja. Kenapa kok kebetulan saja? Ya dukun-dukun atau orang-orang sakti pada masa itu memang kadang-kadang bisa meramal, ngerti tanda-tanda alam. Begitu. Karena dia berhasil meramal gerhana matahari, maka dia dianggap wah ini berarti orang bijaksana ini, orang pintar ini gitu. Nah, lalu dia juga penasehat
untuk 12 kota ya di Ionia. Jadi jangan dibayangkan kotanya itu seperti sekarang ya, ada Surabaya, ada Sidoarjo, ada Gresik, begitu. Enggak. Mereka menyebutnya ini sebagai polis-polis atau negara kota. Jadi satu kota yang punya pemerintahan sendiri dan mereka mandiri. Jumlah warganya itu beragam ya. Ada yang 1.000 orang, ada yang jumlahnya itu bisa sampai 10.000 orang misalnya gitu. Dan tidak semuanya orang merdeka, beberapa juga budak-budak begitu. Nah, dia pernah ke Mesir lalu memperkenalkan ilmu ukur ketika kembali ke Miletos ini. Karena yang paling terkenal itu kan dulu kalau soal ukur mengukur itu kan Mesir. Tujuannya untuk apa? Jangan berpikir teman-teman bahwa wah Mesir itu berarti tradisinya sudah hebat ya, gitu. Bukan. Mereka punya alat ukur itu pada dasarnya adalah supaya mereka bisa bertahan hidup. Karena mereka itu kan setiap mereka ini kan peradaban di tepi Sungai Nil. Nah, kalau mereka nggak bisa mengukur ketinggian air sungai, maka setiap saat itu bisa kebanjiran. Maka ilmu ukur itu di Mesir berkembang karena digunakan sebagai alat untuk bertahan hidup. Karena kalau nggak gitu mereka kebanjiran. Nah, Thales itu mengajarkan bahwa prinsip utama, jadi tokoh-tokoh atau filsuf-filsuf awal itu mereka berbicara tentang prinsip yang menjadi dasar dari segala sesuatu ini apa sih gitu. Nah, kalau Thales itu prinsip utamanya itu adalah air. Alasannya apa? Air itu bisa jadi apa saja. Jadi bisa jadi padat, bisa jadi cair, bisa jadi gas kalau dipanaskan. Gitu. Maka air adalah unsur utama dari segala jenis makanan, makhluk hidup, dan segala benih makhluk hidup. Dia juga meyakini bahwa bumi itu mengapung. Begitu. Nggak tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana ceritanya, begitu. Tapi dari pengamatan-pengamatan, kekaguman-kekaguman, spekulasi kemudian dicatat, begitu ya. Nah, segala sesuatu itu adalah air, gitu. Nah, ini itu tokoh yang pertama, begitu ya. Teman-teman boleh juga loh ya. Ini yang saya tunjukkan pada teman-teman ini adalah filsuf-filsuf atau pemikir-pemikir yang ketika pada mulanya mereka berpikir itu mereka mencari prinsip dasar. Teman-teman boleh loh nanti punya prinsip dasar sendiri. Bisa aja misalnya prinsip dasar hidup manusia adalah cinta. Misalnya kayak gitu. Nah, nanti yang penting itu bisa dijelaskan itu kan. Itu nanti akan jadi pengetahuan. Nah, saya tunjukkan dulu. Ini yang kedua ya. Anaximandros namanya. Anaximandros itu adalah muridnya Thales. Dia hidup kira-kira tahun 610 sampai 540 sebelum Masehi ya. Dia suka berpuisi gitu ya. Lalu membuat peta bumi yang pertama. Tentu saja ya peta wilayah sekitar dia. Bikin peta aja waktu itu sudah dianggap sebagai orang cerdas, orang bijak, orang pandai dan layak untuk dalam segala sesuatu itu ditanyai. Arke itu prinsip ya, prinsip utama menurut Anaximandros ini adalah to apeiron, yaitu segala yang tak terbatas. Sesuatu yang ilahi dan tak berubah dan meliputi segala sesuatu. Dan ini adalah prinsip yang tidak bisa diamati oleh panca indera. Nah, ini bisa dibayangkan saja, bisa dibayangkan saja. Jadi apa? Misalnya nih ya, kalau teman-teman melihat teman-temanmu gitu ya, meskipun di layar hanya di layar screen aja gitu ya. Oh, teman saya ini kok punya wajah mirip dengan saya ya. Bukan mirip ganteng atau cantiknya, bukan. Tapi matanya sama-sama dua. Terus hidungnya satu tapi lubangnya dua. Mulutnya satu. Setiap kali kalau ngomong itu buka nutup begitu. Nah, kok kita mirip ya? Kok teman-teman saya yang lain juga mirip semua ya? Oh, berarti kita punya satu prinsip ini. Apa itu? Oh, ini kita sama-sama punya prinsip kemanusiaan. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, to apeiron itu gambarannya kayak gitu. Itu adalah prinsip yang mengatasi segala prinsip, katakanlah gitu ya. Satu untuk semua begitu. Atau katakanlah ini adalah prinsip yang berciri abstrak, tak terbatas, tak berubah, yang ilahi begitu.
Itu adalah dasar dari segala sesuatu. Nah, sekarang mari kita bandingkan yang ketiga ya. Yang ketiga itu Anaximenes namanya. Bagi dia, prinsip utama atau arke adalah udara. Mengapa udara? Bukan air, bukan toapeiron atau bukan yang tak terbatas. Karena udara itu ada di mana-mana. Manusia tanpa udara itu tidak bisa bernafas, lalu tidak mungkin dia bisa hidup. Jiwa manusia menurut Anaximenes ya, berarti juga punya unsur udara ini. Udara adalah prinsip utama, dia bisa memadat, lalu lahirlah unsur-unsur yang lain. Angin, air tanah, batu, dan dia juga bisa mencair, dan menurut dia nih, kalau udara mencair itu nanti jadi api. Gambarannya kayak gitu. Kenapa kok jadi api? Teman-teman jangan mikir bahwa, wah ini orang yang cerdas, dapat pangsit yang luar biasa. Enggak. Mulai dari pengamatan saja. Kadang-kadang angin itu kan bertiup sepoi-sepoi dingin dan bikin kita ngantuk gitu kan. Tapi di tempat-tempat tertentu angin itu bisa juga jadi panas. Maka dia berabstraksi nih. Oh, berarti angin itu kalau jadi panas banget nanti yang jadi api itu adalah angin. Kenapa? Karena sifat api itu mirip. Kita nggak bisa megang api kan. Nah, berarti ini angin saja gitu. Gambarannya kayak gitu. Nah, kalau ini saya kira teman-teman kenal semua ya, tahu rumus Pitagoras gitu kan. Nah, pengetahuan atau prinsip dari segala sesuatu yang ada itu mulai dari apa? Kalau Pitagoras itu sebenarnya pengetahuan itu semuanya ada angkanya. Jadi angka itu adalah prinsip dari semuanya. Segala sesuatu itu teratur. Segala sesuatu itu ada nomornya. Maka dia bisa kemudian lewat angka-angka itu menghitung takdir jiwa sesudah kematian itu nanti jadi apa. Begitu dia bisa menghitung. Benar nggak sih ini endingnya apakah benar jadi seperti yang diomongkan Pitagoras gitu. Masalahnya teman-teman, masalahnya ini kan seringkali tidak terbukti kan sesudah kematian itu bagaimana cara membuktikannya gitu kan. Maka ya sudahlah dia ngomong apa saja sudah didengarkan saja. Kalau itu berguna bagi kita, kita ikuti. Kalau enggak, ya nanti dulu begitu. Gambarannya kurang lebih sebenarnya kayak gitu. Tapi Pitagoras ini pengikutnya banyak. Dan dia punya katakanlah satu aliran yang hidup seperti ini. Seperti tarekat religius. Mereka hidup di biara dan mendasarkan hidupnya itu sangat teratur begitu ya. Ada jadwal-jadwalnya, waktu itu diberi angka begitu. Saya harap teman-teman mulai jadi sadar ya, oh iya ya, waktu itu ada angkanya ya sekarang ya, gitu ya. Bayangkan kalau kita nggak ada angka, teman-teman akan bingung. Kita mau ketemu kapan ini? Ya nanti pokoknya kalau matahari sudah ada di atas kepala kita, misalnya kayak gitu. Ya itu tergantung kita miring atau kita lagi rebahan atau apa gitu kan. Kalau sore hari ya kita rebahan itu matahari ada di atas kepala kita persis kan. Gitu gambarannya. Nah, maka ketika ada angka itu ada banyak hal yang teratur itu bisa dilakukan. Nah, Pitagoras ini adalah pelopornya. Dan dia kemudian di masa sekarang itu dikenal sebagai ahli matematika dan sains. Sains awal mula ya, jangan dibayangkan sains pada masa Yunani kuno itu sudah jadi seperti sains pada saat sekarang ya. Tentu saja jauh sekali dengan pada masa sekarang. Cuma penelitian-penelitiannya itu memang membantu kita berimajinasi tentang pengetahuan itu seperti apa sih? Misalnya kalau kita ngomong sains itu ilmu perbintangan misalnya. Oh, perbintangan pada masa kuno itu ada apa-apa saja sih misalnya. Rasi bintang itu seperti apa-apa saja sih misalnya gitu. Nah, apa gunanya belajar itu? Ya kalau kita sekarang barangkali tidak sangat berguna. Tapi bagi para pelaut itu sangat berguna. Apalagi kan mereka tinggal di satu pulau gitu kan. Begitu. Lalu tokoh yang lain itu yang ngomong juga tentang pengetahuan adalah Herakleitos. Kalau tadi itu ngomong tentang angka ya teman-teman ya. Lalu
Heraklitos ini ngomong tentang apa? Bagi dia, ajaran utamanya adalah segala sesuatu yang tetap adalah perubahan. Maka, kalau ada hal-hal yang bertentangan, it is fine. Enggak apa-apa. Karena segala sesuatu yang tetap itu hanya satu, yaitu perubahan. Kalau ada pertentangan, berarti ke depan memang benar nih, akan ada perubahan, 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 begitu. Bagi dia hidup itu terus menjadi dan segala sesuatu pasti akan mengalir. Maka tidak pernah ada yang tetap. Satu-satunya yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Begitu. Herakleitos. Nah, ini ilustrasi yang dia buat ya. Segala sesuatu adalah pertentangan. Siang itu menjadi ada justru karena ada malam. Sehat itu ada dan dirasakan justru karena ada sakit. Maka pertentangan ini adalah tanda keadilan. Pertentangan adalah tanda ketetapan. Dan dalam pertentangan itu selalu ada perubahan. Maka kalau segala sesuatu berubah, maka tidak ada yang final, tidak ada yang berakhir. Semuanya berubah, semuanya menjadi. Prinsipnya adalah perubahan tiada henti. Misalnya ini, dia pakai contoh ini. Engkau nggak bisa turun 2 kali ke dalam sungai yang sama. Maksudnya apa sih ini? Kalau teman-teman ketemu sungai gitu, jangan di kolam ya. Kalau ketemu sungai gitu ya. Oke, sekarang saya masukkan kaki saya ke Sungai Jagir misalnya gitu ya. Dengan nanti selang berapa detik saja, saya masukkan lagi kaki saya ke Sungai Jagir. Itu air yang mengalir di situ itu sudah berbeda. Maka kalau kita ada dalam waktu, kita kan menyejarah ya. Kita nggak kecil terus kan, semakin hari semakin berkembang, berkembang, berkembang jadi besar gitu kan. Maka hanya ada satu yang tetap di dunia ini. Apa itu? Perubahan. Begitu. Itu Herakleitos. Dan sampai hari ini sebenarnya ini masih terus-menerus jadi renungan banyak pemikir ya, menghasilkan banyak puisi begitu ya. Kenapa ya? Misalnya nih kalian punya teman yang sangat dekat gitu ya. Kenapa sih kok kita sebentar lagi akan lulus? Nah, misalnya kayak gitu. Jawabannya satu dijawab oleh Herakleitos. Karena memang hidup ini penuh dengan perubahan, kawan. Nah, gitu kan. Gambarannya kayak gitu. Jadi yang tetap itu adalah perubahan. Tidak ada yang tetap kecuali perubahan. Nah, ini adalah lawan debatnya Herakleitos, Parmenides. Parmenides ini adalah seseorang yang meyakini bahwa segala sesuatu itu sebenarnya tidak berubah, tidak bergerak. Dasarnya apa? It is what it is. Yang ada itu ada, yang nggak ada berarti nggak ada. Maka tidak ada perubahan. Nah, apa maksudnya ini? Begini, begini. Oke, benar, Herakleitos benar. Bahwa kamu ketika memasukkan kakimu ke dalam sungai, itu tidak pernah kamu menginjak air untuk kedua kalinya di air yang sama. Tetapi ada satu yang tetap kan, yaitu bahwa kamu sekarang berdiri di atas sungai. Itu adalah hal yang tetap. Oke. Dulu kita awalnya ketemu nggak akrab-akrab banget, setelah itu kita jadi akrab karena satu sekolah, lalu setelah itu lulus dan kita merasa sangat sedih karena suatu saat kita akan berpisah, gitu kan. Oke, memang kita mengarungi waktu yang terus-menerus berubah. Tapi tetap ada yang tetap kan? Apa itu yang tetap? Pertama, kita tetap ada dalam waktu. Yang kedua, kita tetap adalah manusia. Misalnya gitu. Maka ini sebenarnya memberi keseimbangan antara apa yang diomongkan oleh Herakleitos. Semuanya berubah. Oh enggak begitu juga guys. Ada yang tetap. Apa itu yang tetap? Prinsip-prinsip dasar kita itu tetap. Idenya kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya. Nah, baru kita masuk ke tokoh kita ini ya. Teman-teman, dari tadi ya, ada banyak prinsip yang dimunculkan gitu kan.
Masing-masing itu menghasilkan pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang manusia, pengetahuan tentang macam-macam. Saya ambil contoh misalnya gini, dalam diri manusia itu ada yang berubah enggak? Ada kan? Ada unsur airnya enggak? Ada unsur air. Ada enggak unsur udaranya? Ada unsur udara. Ada unsur abstraksinya enggak? Ada unsur abstraksinya. Nah, terus pengetahuan itu apa? Semua unsur itu ada. Maka pengetahuan itu apa? Nah, Socrates itu mengajak untuk melihat, ini riwayat hidupnya ya, kurang lebih dia hidup pada tahun-tahun ini begitu ya. Dia sedikit lebih muda daripada Thales dan tokoh-tokoh yang tadi saya sebut. Dia mulai meninggalkan refleksi tentang alam dan fokus pada soal manusia. Nah, titik tolak filsafatnya itu adalah hidup sehari-hari. Jadi nggak ngomong tentang hal-hal yang super besar, nggak ngomong tentang air, nggak ngomong tentang manusia secara keseluruhan itu apa, dia nggak ngomong tentang alam semesta itu apa dan seterusnya. Dia fokus pada manusia itu apa. Nah, Socrates itu punya prinsip kayak gini. Tindakan jahat adalah kemalangan, sedangkan tindakan baik adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Itu prinsipnya dia. Ya, karena fokusnya adalah pada manusia dan hidup konkret sehari-hari. Dan awal mula pengetahuan itu bagi Socrates itu ya bermula dari ini ya. Tindakan-tindakan manusia itu nanti seperti apa, nanti menentukan pengetahuan-pengetahuannya itu kayak gimana. Nah, lalu bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan? Kalau yang tokoh-tokoh tadi saya sebutkan, itu kan memperoleh ilmu pengetahuan dengan cara menentukan dulu prinsip dasarnya apa. Segala sesuatu dari air. Maka kalau kita ngomong manusia, oh unsur air itu ada di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Oh, enggak, mulai dari udara. Oh, unsur manusia itu karena sisi udaranya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Atau alam itu udaranya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Misalnya gitu. Begitu juga misalnya pengetahuan tentang Tuhan. Oh, Tuhan itu mungkin dia air yang abadi, misalnya gitu. Atau udara yang sejati, misalnya begitu. Atau abstraksi yang ada di luar pikiran kita. Nggak mungkin lah pikiran kita yang terbatas itu mengabstraksikan dia, misalnya begitu. Atau misalnya dia adalah angka yang terbaik, angka yang paling sempurna, misalnya kayak gitu. Kalau kita mengikuti Pythagoras, misalnya begitu. Nah, kalau Socrates nggak kayak gitu. Yang paling penting untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu adalah kita harus menganalisis pendapat-pendapat atau tuturan-tuturan yang sudah ada. Maka tugas seseorang yang pengen mengetahui lebih banyak adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan apa? Apa saja? Tentang pekerjaan, tentang jabatan, keahlian, dan persoalan-persoalan praktis yang lain. Seperti misalnya nih, kamu ketemu seorang temanmu yang setiap kali itu bontot, dia nggak pernah jajan. Lalu kamu tanya, Bontot itu bawa makanan ya, kenapa? bawa bekal Ya, sendiri. bawa makanan ke, ya betul, bawa bekal sendiri, gitu ya. Kenapa sih kok kamu setiap hari bawa bekal sendiri? Lalu dia cerita, oh supaya saya itu tetap sehat, saya nggak gampang jajan. Masa sih cuma kayak gitu? Uang sakumu berapa sih? Ya, oh ya, ini supaya saya sedikit lebih menghemat juga. Loh, kenapa kok harus menghemat? Ya, keluargamu kan keluarga yang kaya. Oh iya, karena memang papa saya itu memang ngajari saya. Kamu harus hidup dengan rajin, bangun pagi-pagi, siap-siap masak. Itu kan ngajari saya supaya saya itu hidup dengan rajin, gitu kan. Lalu kenapa kok mesti bontot segala? Ya soalnya mama saya juga selalu sempat untuk sudahlah kamu nggak usah jajan. Kalau ini nanti kamu terbiasa kayak gini, kamu nanti akan terbiasa juga hidup hemat. Oh oke. Lalu disimpulkan, oh kawan saya ini seorang yang sangat
ugahari atau seorang yang hemat dalam hidupnya. Dia tidak suka boros, dia mungkin juga tidak terlalu sombong karena dia kaya tapi dia mau membawa bekal sendiri. Dan dia, oh pasti dia orang yang baik hati. Nah gambarannya kayak gitu. Mulai dari ngobrol-ngobrol, mulai dari bercakap-cakap, mulai dari berdiskusi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadilah apa itu ugahari. Ugahari adalah ini. Jadilah ilmu pengetahuan. Lalu misalnya nih, teman-teman suatu hari diajak main-main ke apa? Kalau sosiologi itu kan kadang-kadang harus tahu balai kota itu di mana, misalnya gitu kan. Atau sosiologi kamu harus bikin wawancara ke RT atau RW, misalnya gitu ya. Lalu kamu tanya, Pak RT kerjaannya sehari-hari ini apa ya? Oh, saya itu kerjaannya itu yang ngurusi kegiatan-kegiatannya warga supaya warga di sini itu merasa senang tinggal di sini. Mereka merasa aman, hidupnya tertib, sehat juga di masa-masa kayak gini. Ngurusi juga kalau ada teman-teman atau tetangga itu yang tidak sehat gitu. Apa cuma itu toh Pak RT? Oh enggak, saya juga membantu tetangga-tetangga yang isoman. Nah, kemarin itu ketika isoman itu saya menggerakkan warga supaya giliran mereka mengirim makanan, misalnya kayak gitu. Ah, masa cuma itu sih tugasnya RT? Kalau yang tanda tangan itu tugasnya RT atau bukan? Oh iya, itu saya juga ngurusi juga warga-warga yang membutuhkan surat rujukan ke kecamatan atau ke kelurahan untuk urusan macam-macam. Loh, kalau kemarin misalnya nih ada orang yang meninggal itu tugasnya RT apa? Oh ya, saya harus ngurusi juga warga sekitar sini kalau misalnya ada yang meninggal itu kan ada musibah gitu ya. Kalau nggak ada yang mimpin kan nanti repot banget, misalnya gitu kan. Nah, kemudian teman-teman menyimpulkan, oh RT yang adil itu kayak gini ya gitu. Ketika kita mengatakan RT yang adil adalah RT yang perhatian pada warganya. RT yang adil adalah RT yang selalu siap menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat. Nah, kayak gitu. Itu sudah pengetahuan, teman-teman. Nah, mulai dari bertanya, mulai dari diskusi, mulai dari bercakap-cakap ini, mulai dari nongkrong ini ya. Itu nanti akan ketemu pengetahuan-pengetahuan yang baru. Maka saya senang saja diajak sama Pak Krisma untuk saya juga ikut membaca loh apa yang teman-teman tulis itu luar biasa itu. Kegelisahan teman-teman yang punya banyak sekali pertanyaan yang barangkali yang dibutuhkan barangkali bukan jawaban yang pasti benar begitu ya. Tetapi ada ruang untuk ayo kita ngobrol tentang ini. Ini saya punya kegelisahan tapi kalau saya ngomong sama sembarang orang itu kadang-kadang langsung dikatai kamu nggak boleh tuh tanya kayak gitu. Kalau di pelajaran ini nggak boleh kamu tanyanya sampai ke sana misalnya gitu ya. Nah, tapi masalahnya kegelisahan itu kan terus menerus mengejar-ngejar kita kan seringkali kan. Kalau kita ngelamun, kalau kita di kamar mandi, loh kok iya ya? Kok manusia ternyata harus kayak gini ya, misalnya kayak gitu. Itu adalah kegelisahan-kegelisahan yang selalu mengejar-ngejar kita seringkali. Nah, teman-teman, mulai dari peduli pada kegelisahan-kegelisahan kita sendiri itulah, itu adalah model bercakap-cakap dengan diri kita. Nanti kita jadi semakin tahu, semakin punya pengetahuan tentang diri kita sendiri. Semakin punya pengetahuan tentang orang lain. Semakin punya pengetahuan juga tentang orang-orang lain dan masyarakat atau objek-objek di sekitar kita. Dari situlah pengetahuan itu dibentuk. Mulai dengan menganggap jawaban pertama sebagai hipotesis, lalu mencoba mempertanyakan dan menganalisis dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, dan seringkali teman-teman percakapan-percakapan itu seringkali membuat orang-orang muda itu merasa bingung. Loh, kenapa kok bingung? Ya karena justru jadi banyak sekali pertanyaan. Nah, metode yang digunakan oleh Socrates ini adalah metode dialektika. Jadi memperoleh ilmu pengetahuan itu dengan cara bercakap-cakap atau berdialog. Nah, tapi Socrates ini karena ibunya adalah seorang bidan, dia menyebut bahwa metodenya ini adalah
etike teknik atau seni kebidanan. Mengapa? Karena dia menolong orang sampai kelahiran ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan itu lahir dari mana? Dari suka nongkrong, suka bertanya-tanya, suka bercakap-cakap. Dari situ jadi, oh yang benar itu kayak gini ya. Oh yang benar itu enggak kayak gini, tapi oh ternyata kayak gitu itu ada benernya juga ya. Lalu disimpulkan, oh maksudnya kayak gini, maksudnya kayak gini, maksudnya kayak gini. Dari situlah pengetahuan muncul. Nah, pengetahuan semacam ini seperti apa? Socrates itu disebut sebagai dia pelopor dua metode utama yang sampai hari ini masih digunakan, teman-teman. Apa itu? Metode induktif dan deduktif. Induksi itu proses berpikir mulai dari pengalaman tentang hal-hal khusus sampai pengetahuan-pengetahuan yang umum. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, induktif itu kan mulai dari kalimat-kalimat yang khusus begitu ya, ide-ide yang partikular nanti menjadi ide-ide yang umum. Misalnya, oh Surabaya itu diisi oleh orang-orang Madura, orang-orang Tionghoa, orang-orang Jawa, banyak yang dari Jawa Tengah juga, lalu orang-orang sekitar Surabaya, Kediri, Blitar, dan wilayah-wilayah lain yang berkumpul bersama menjadi satu masyarakat Kota Madura. Nah, ini kan mulai dari yang kecil-kecil ini kan, mulai dari orang-orang di sekitar, kemudian disimpulkan. Jadi orang-orang Madura, orang-orang Surabaya adalah masyarakat yang sudah tercampur sedemikian rupa. Nah, kayak gitu. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang kecil, pekerjaannya apa, kegiatan-kegiatannya apa, gitu. Nanti bisa disimpulkan. Oh, RT yang baik, RT yang adil adalah begini, begini, begini. Tapi mungkin nggak mulai dari ide besar. Bisa saja RT yang adil adalah RT yang selalu peduli pada aktivitas dan keselamatan warganya. Maka ditulis lalu bentuk-bentuk kepedulian pada warga itu apa saja? Oh, bentuk-bentuk kepedulian pada warga itu kalau ada warga yang sakit, RT harus gerak cepat ngurusi warganya, misalnya gitu. Oh, RT harus selalu murah senyum kalau ada warga yang datang untuk minta tanda tangan dan seterusnya. Nah, ini namanya metode deduktif, proses berpikir bertolak dari pengetahuan umum ke pengetahuan yang khusus. Dari situ juga pengetahuan itu terus-menerus berkembang. Kurang lebih itu teman-teman yang saya siapkan sebagai diskusi awal, itulah ya. Ini nanti memang nanti perjalanannya masih panjang untuk jadi pengetahuan seperti yang sekarang ini teman-teman pelajari begitu ya. Tetapi prinsip dasarnya kurang lebih mulai dari situ. Mulai dari bertanya, mulai dari menyelidiki terus-menerus begitu ya, sampai pada kesimpulan. Itulah pengetahuan. Pemantik diskusinya kayak gitu dulu sudah. Ini sudah ada beberapa yang kayaknya menuliskan sesuatu gitu kan. Saya kembalikan Pak Prisma. Oke. Baik, silakan kalau ada yang ingin berkomentar dulu sampai sini. Ini tadi saya hanya menambahkan di chat, ugari itu dalam bahasa Indonesia mungkin jarang digunakan ya zaman sekarang. Tapi ya. Biasanya itu sedang tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah. Enggak kelebihan, enggak kekurangan. Itu ugari. Itu aja. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Oh, Tafi silakan ya. Iya, tadi saya sambil mendengarkan terus saya noleh di situ ada salib. Nah, dari salib itu saya kepikiran sesuatu nih. Tuhan Yesus yang kita yakini sebagai Tuhan kita pada zamannya itu mengajar murid atau mengajar umatnya itu berdasarkan pengetahuannya dia atau berdasarkan keyakinannya dia. Gitu. Oke. Ini pertanyaan menarik. Ya, silakan, Pak Sing. Saya biasanya akan membuka obrolan yang seperti ini. Dan saya sering ya, saya mengajar logika juga. Ya. Kalau kita bicara tentang kebenaran, biasanya saya menghabiskan waktu satu pertemuan atau kadang dua pertemuan gitu ya. Dua pertemuan itu berarti 4 SKS. 4 SKS itu berarti 200 menit
itu untuk ngobrol tentang apa itu kebenaran, gitu ya. Saya mengajak teman-teman untuk membedakan antara apa yang disebut sebagai kebenaran iman dan kebenaran logis atau kebenaran ilmiah. Itu harus dibedakan. Kalau teman-teman nggak membedakan gitu ya, mencampur adukkan begitu saja, teman-teman pasti akan kebingungan sudah. Nanti saya ambil contoh misalnya gini ya, saya ambil contoh. Orang yang sangat beriman, tapi ini juk ya. Juknya itu begini. Orang yang sangat beriman itu sangat meyakini, terutama orang-orang Kristen dan Katolik gitu ya, yang sangat beriman itu meyakini bahwa kebenaran sejati adalah Kristus, begitu kan? Ini benar kan? Ini benar. Tapi coba, kalau kamu ke sekolah, terus ada soal di kuis, soalnya sederhana. 1 tambah 1 berapa? Jawabannya udah jelas kan, 2 kan? Tapi kalau kamu menjawab di semua pertanyaan itu, jawabannya adalah Yesus Kristus. Boleh nggak? Ya pasti akan disalahkan. Lalu kamu mendebat gurunya atau mendebat dosennya. Pak, Bu, Pak, Bapak ini adalah orang beriman atau enggak sih, Pak? Kalau Bapak ini orang beriman, kebenaran itu hanya ada pada Kristus, Pak. Tidak ada pada yang lain. Maka segala sesuatu itu jawabannya adalah Kristus. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya. Kalau kamu sedang ada dalam kesusahan, kamu harus rajin berdoa karena di situ adalah Kristus. Ya keliru. Kita harus membedakan. Yang satu ini kebenaran iman, yang satu ini kebenaran ilmiah atau kebenaran logis begitu. Ya kalau nggak gitu, hidup kita semuanya campur aduk. Dalam segala sesuatu ada Tuhan, benar. Tapi kita harus mencari dan menemukan kan. Artinya, kalau dalam segala sesuatu itu ada Tuhan, apakah boleh kalau misalnya saya pegang air ya, air aqua gitu ya, meskipun ini mereknya Klub. Di sini ada Tuhan, maka marilah kita berdoa gitu ya. Berdoa kepada Tuhan berarti berdoa kepada air ini. Ya enggak gitu juga keles, gitu kan? Maka harus dibedakan kalau kita bicara tentang kebenaran di sini. Termasuk dalam hal ini, kalau kita bicara tentang pengetahuan, itu mana yang merupakan pengetahuan iman dan mana yang merupakan pengetahuan ilmiah. Yang tadi saya sampaikan di slide itu teman-teman, itu adalah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang semua orang bisa mengakses. Pengetahuan yang semua orang bisa, saya menyebutnya memverifikasi, bisa ngecek, bisa membuktikan ini benar atau enggak. Nah, pengetahuan yang kita pelajari di sekolah, selain pengetahuan agama, begitu ya, ilmu alam, ilmu sosial, itu hampir semuanya harus melalui prosedur namanya ya, peraturan pembuktian yang bisa diakses oleh siapapun dari agama apapun. Nah, sekarang saya baru masuk ke pertanyaanmu, Tafi ya. Kalau Yesus Kristus itu mengajarkan pada kita, pada teman-teman ya, Katolik, Kristen begitu ya, tentang keselamatan dan dia bicara tentang surga dan neraka misalnya gitu ya. Nabi Muhammad itu juga mengajarkan hal yang kurang lebih serupa dengan versi yang berbeda dan dipercaya oleh kawan-kawan muslim misalnya gitu ya. Lalu Buddha juga mengajarkan hal yang kurang lebih serupa pada para pengikutnya misalnya. Nah, itu kebenaran saja atau itu keyakinan saja? Saya akan mengatakan begini. Dalam iman, itu yang lebih dominan adalah keyakinan dalam iman. Tetapi jangan dikatakan bahwa tidak ada pengetahuan sama sekali loh ya. Sekurang-kurangnya harus ada pengetahuan logis yang masuk akal juga. Itulah sebabnya mereka-mereka yang mau belajar teologi itu harus belajar filsafat dulu. Teologi itu ilmu tentang keyakinan agama tertentu. Kalau di Katolik yang mau jadi pastor
itu harus belajar teologi nantinya. Nah, untuk belajar teologi harus belajar filsafat dulu supaya pikirannya logis, logikanya lurus begitu. Dan ada andean-andean abstrak yang nanti masuk akal. Saya ambil contoh misalnya gini ya. Tuhan itu apa sih? Nah, ini pertanyaan filosofis juga ini teman-teman. Mungkin ini juga kegelisahan teman-teman. Kita kan nggak pernah ketemu sama Tuhan, maka Tuhan itu apa gitu kan? Nah, para pujangga gereja Kristen Katolik kayak Thomas Aquinas, Agustinus misalnya gitu ya. Mereka bicara tentang Tuhan itu adalah sesuatu yang melampaui pikiran kita. Maka kita hanya bisa menangkap jejak-jejaknya. Tapi Tuhan itu ada di atas itu karena dia tak terbatas. Nah, jejak-jejaknya ada di mana? Misalnya, kamu ketemu sama orang tuamu yang setelah kamu lahir itu bisa sayang banget sama kamu kan? Lalu kamu ketemu sama opa omamu yang, loh, ini ternyata cucuku ya, bisa sayang banget sama kamu. Kamu ketemu sama teman-teman yang awalnya kenal nggak terlalu dekat gitu ya, tapi lama-lama kok bisa deket banget gitu ya. Nah, karena semua orang sekitar saya itu baik, kita bisa berimajinasi. Oh, kebaikan itu apa ya? Orang baik itu bagaimana ya? Oh, orang baik itu suka memberi, nggak suka memukul. Ngomongnya enak terus misalnya. Nggak suka tiap kali kok ngomongnya kasar misalnya gitu kan. Nah, lalu kita berimajinasi. Ada nggak ya kebaikan tertinggi? Nah, itulah Tuhan. Gambarannya kayak gitu. Gambarannya kayak gitu. Pertanyaannya gini. Tuhan ini bisa dibuktikan secara ilmiah apa enggak? Saya akan katakan jejak-jejaknya bisa. Tapi kalau kamu mau membuktikan secara ilmiah, karena Tuhan itu mengatasi yang ilmiah, ada dua syaratnya. Ada dua syaratnya. Syarat yang pertama adalah kamu harus mati dulu. Syarat yang kedua adalah kamu harus masuk surga. Kalau matinya nggak masuk surga, nggak bakal ketemu sama Tuhan. Celakanya adalah mati itu sesuatu yang irreversible. Sehingga kamu nggak bisa nih, setelah kamu mati, kecuali kasus-kasus khusus begitu ya. Setelah mati, kamu kemudian bangun lagi, lalu cerita pada banyak orang, kamu menulis banyak buku tentang kematian, lalu kamu menjadi profesor tentang kematian, misalnya begitu. Artinya ada pembuktian-pembuktian ilmiah. Tetapi teman-teman, sejauh saya tahu ya, sejauh saya membaca, hal-hal semacam itu selalu ada lompatan logika. Artinya ada dua kebenaran. Tadi saya sebut ya, kebenaran iman dan kebenaran ilmiah. Itu yang tetap ada sekatnya, Nah, ini menurut saya kalau kita mau sehat benar gitu ya, kita nggak terlalu kebingungan ke sana kemari begitu ya. Kita mesti sadar bahwa oke, ini ngomong soal iman. Ini ngomong soal yang ilmiah. Jangan dua-duanya dicampur aduk. Ketika ngomong di gereja begitu ya, lalu tiba-tiba kamu nggak kompeten karena kamu ahli tentang liturgi atau ahli tentang ilmu kegerejaan atau ilmu agama gitu ya. Tiba-tiba ngomong tentang COVID. Itu sering terjadi loh ya. Saudara-saudara, COVID ini adalah tentara dari yang ilahi ya. Misalnya kayak gitu. Apa masalahnya? Orang-orang dengan kompetensi tertentu itu punya keahlian yang tertentu juga. Maka jangan melewati batas dulu, Ketika kita melewati batas, itu potensi destruksinya, potensi apakah kebenaran atau pengetahuan yang kita sampaikan itu benar atau keliru, itu akan sangat berbahaya. Nah, gambaran saya kayak gitu, supaya kita tidak kalau teman-teman gampang melewati batas ini, teman-teman akan gelisah sendiri. Oh, ternyata nggak kompatibel ya. Kebenaran iman itu dibawa ke kebenaran yang sehari-hari itu nggak kompatibel. Sebaliknya juga, kebenaran yang sehari-hari tenang aja, nggak usah pakai masker kemana-mana, nggak usah vaksin sudah.
Kalau kita beriman, sudah kumpul-kumpul saja. Kalau perlu kita ketemu sama kawan yang punya yang terkena COVID, lalu kita cipika-cipiki. Kalau kita beriman, iman kita akan menyembuhkan kita. Nah, misalnya gitu ya. Ya kalau seperti itu mencampur adukkan pengetahuan. Dan nanti akan kehilangan fungsi utama pengetahuan itu kan sebenarnya membantu kita untuk bertahan hidup juga kan. Bayangkan kalau teman-teman nggak tahu bahwa api itu panas dan teman-teman nggak yakin bahwa api itu panas. Maka setiap kali kalian melihat api, api mengagumkan sekali ya api ini gitu kan. Lalu coba kamu benar-benar api yang panas apa enggak sih gitu. Ya kamu udah kebakaran gitu kan. Belum sampai menulis artikel atau jurnal tentang apa itu api, kamu sudah meninggal dunia karena kebakaran begitu. Itu gambarannya. Itu untuk membantu kita juga untuk bertahan hidup, untuk survive. Gitu ya, kurang lebih. Bisa didiskusikan lagi. Oke, ya. Terima kasih. Kalau saya langsung random ingat, Yesus ini malah justru seperti Confucius. Yang diajarkan adalah way of life sebetulnya. Ya, cara hidup yang diajarkan. Bahwa yang dijalani oleh Yesus itu ya memang benar dia lakukan ya begitu. Cuman pertanyaannya kalau kita belajar soal kitab suci, wah itu butuh waktu lagi ya, karena kita harus melihat siapa yang menulis kitab suci. Wah itu kita masih belum, apakah benar namanya Matius menulis Injil itu, ataukah orang yang disebut sebagai Matius itu butuh proses Connectionnya yang Pak Krisma agak putus-putus. Oh iya, ya. Oke, terima kasih. Ya. Seperti itu ya. Jadi proses belajar kitab suci memang ada peranannya sendiri. Memang butuh kuliah kitab suci. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Silakan. Silakan yang ingin memberikan pendapat atau mungkin membahas tadi soal boleh ya? Silakan Bu Tini. Ya, oke. Ya, selamat siang. Tapi pertanyaanmu luar biasa dan saya waktu mengajar kamu sudah mengatakan, iya. Saya sudah juga waktu mengajar TAFI semester lalu, saya juga merasa bahwa TAFI ini cukup kritis. Oke, bagus. Nah, Pak Simon, saya boleh menambahkan, kalau tadi Pak Simon mengatakan tentang kebenaran iman dan kebenaran ilmiah, ya, saya berarti apa yang masuk ke seperti yang Pak Krisma ngomong, kalau ajaran berbentuk way of life, itu masuk dalam kebenaran yang mana? Way of life itu, ajaran tentang moral dan sebagainya itu masuk ke kebenaran iman atau ke kebenaran ilmiah? Oke, saya akan menyebut seperti ini ya. Masing-masing itu memang punya fungsinya tersendiri. Saya ingin mengatakan bahwa kebenaran iman itu selalu terkait dengan cara kita memandang hidup kita sendiri. Jadi kalau kita meyakini bahwa hidup manusia itu tidak berhenti di dunia saja, maka kebenaran iman itu jadi sangat penting. Mengapa? Karena kebenaran iman itu membantu kita untuk memahami hidup sesudah kematian itu akan seperti apa. Sementara cara hidup kita di dunia itu harus dilandasi juga oleh dua hal ini. Maka menurut saya hidup di dunia itu kalau kita melulu hanya melihat kebenaran iman saja, itu menurut saya tidak lengkap. Kenapa? Karena aspek-aspek hidup kita, hidup sehari-hari masyarakat modern, itu tidak hanya hal-hal yang berciri iman saja. Misalnya nih, saya ketemu dengan kawan saya yang agamanya berbeda dengan saya misalnya. Keyakinan kita berbeda, cara kita melihat hidup itu juga berbeda. Nah, kalau sudah kayak gitu, itu kan kebenaran iman yang kita yakini ini yang paling benar itu harus ditangguhkan dulu kan. Oke, saya hati-hatilah supaya saya nggak menyinggung perasaanmu gitu kan. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Tetapi apakah dalam segala hal iman itu harus kita pegang? Dalam arti bahwa misalnya nih, kalau kita ngomong tentang sosiologi, apakah hanya pengetahuan-pengetahuan dari kitab suci dan ajaran gereja atau ajaran Al-Quran saja yang harus kita yakini kebenarannya? Saya kira enggak.
saya kira harus dengan rendah hati juga kita melihat bahwa oh iya ya, dalam kitab suci itu ada andaian-andaian yang berbeda dengan pada masa sekarang. Dalam kuliah biasanya ya, teman-teman kalau nanti teman-teman itu mau belajar tentang kitab suci, terutama kalau kitab suci Kristen Katolik begitu ya, itu biasanya ada yang namanya perkuliahan atau kursus pengantar kitab suci. Nah, dalam pengantar kitab suci itu nanti sudah akan ditunjukkan. Misalnya seperti yang tadi saya tunjukkan ya, gambaran dunia menurut penulis kitab suci itu seperti yang tadi itu. Itu berbeda sekali dengan pada masa sekarang. Nah, itu harus dipahami. Atau misalnya ya, kalau kitab suci Kristen dan Katolik itu kan latar belakang Yahudinya kuat banget. Teman-teman boleh loh bertanya kayak gini. Yesus itu kan meninggal jam 3. Terus bangun itu jam, katakanlah sekitar jam 3 pagi, dini hari Minggu gitu kan. Pertanyaannya, kenapa kok kita menyebut bahwa Yesus itu meninggal 3 hari? Bukannya ini cuma 2,5 hari. Kalau dihitung 24 jam bahkan nggak nyampe itu. Nah, teman-teman, kita mesti paham bagaimana pengarang kitab suci dulu itu punya pemahaman keyahudian yang sedemikian kental. Dan orang Yahudi itu mirip sama, saya nggak tahu kalau ada teman-teman yang orang Jawa itu ngitung 3 harinya itu seringkali juga lucu. Kalau misalnya ya, dia meninggal pada hari, sekarang kan hari Jumat begitu ya. Hari Jumat sore dia meninggal, biasanya itu jadi malam kedua itu sudah berdoanya itu doa 3 hari. Jadi malam minggu itu sudah doa 3 hari itu seringkali. Hitung-hitungannya itu kadang saya, loh ini gimana sih ini? Kalau dihitung dengan gaya hitung-hitungan yang 24 jam itu nggak akan masuk. Nah, itu adalah pengantar untuk masuk atau kita bicara tentang kebenaran yang terkait dengan way of life. Nah, kalau life kita itu terkait dengan hidup sesudah kematian, maka kita mesti meyakini atau kita mesti banyak belajar menggunakan yang kebenaran-kebenaran iman itu. Nah, gunanya apa ini kebenaran-kebenaran iman ini? Ini memandu hidup kita supaya kita bisa menjalani hidup bermartabat, bukan hanya di dunia ini, tapi juga sampai hidup yang sesuai dengan iman kita. Katakanlah demi keselamatan kekal kita. Sementara kebenaran ilmiah itu digunakan untuk apa? Untuk memandu kita dalam kehidupan kita selama ada di dunia ini. Oleh karena itu, penting untuk membuat masing-masing ini punya kegunaan sendiri. Saya membayangkan gini ya, manusia itu kan tidak hanya terdiri dari hal-hal yang kelihatan saja. Kita punya kerinduan spiritual. Kita punya, katakanlah gini ya, kalau biasanya itu setiap hari Minggu kita ke gereja, itu mungkin teman-teman punya kerinduan untuk ke gereja karena mungkin sudah setahun nggak pernah ke gereja. Gitu kan. Itu adalah kerinduan spiritual. Atau mungkin teman-teman sudah lama sekali nggak ketemu sama teman-teman sekelas. Lalu rindu banget kapan ya kita mau masuk kelas begitu ya. Itu adalah kerinduan-kerinduan yang bukan hanya fisik saja. Dan kerinduan itu juga harus dipenuhi juga. Nah, saya kira 2 macam kebenaran ini sangat berguna untuk memandu kita dalam menjalani way of life kita di dunia ini. Jadi ada way of life yang demi keselamatan kekal, ada yang way of life demi keselamatan kita di dunia ini. Dua-duanya itu harus dijalankan secara kurang lebih seimbang. Saya membayangkan seperti itu sih, Bu. Nah, kalau masalah surga neraka misalnya ya, surga neraka tentang Tuhan dan sebagainya, tadi kan Pak Simon mengatakan ada keyakinan, ada pengetahuan. Nah, ini masuk kemana? Masalah-masalah surga neraka, sesuatu yang abstrak ya, kita kan nggak bisa tahu ya. Apalagi yang tadi digambarkan alam semesta, surga di atas, ada ini itu masuk di keyakinan ataukah pengetahuan, karena kan belum ada proof ya. Belum ada bukti di situ. Ya, terima kasih. Dan bisa salah loh.
Iya, Bisa kan satu hari bisa. ini bisa kalau ada satu one day kita bisa terbuktikan oh ternyata nggak ada itu surga neraka, nggak ada Ya, itu betul. Tuhan dan everything ya kan bisa kan yang terjadi. Ya, betul. Nah ini masuk jadi gimana? Masuk ke kebenaran iman aja yang kita percayai aja tanpa kita bertanya begitu ya? Ini domainnya filsafat loh ya. Kalau domainnya filsafat, saya akan mengatakan itu didominasi oleh keyakinan. Bukti ilmiahnya nggak ketemu. Tapi kalau domainnya teologi, teologi itu nanti sudah ada andaian tertentu. Andaiannya apa? Orang kalau mau belajar teologi harus beriman dulu. Imannya harus selesai dulu. Nah, ketika orang sudah beriman, maka surga dan neraka ini logis saja nggak apa-apa. Nggak perlu ada pembuktian yang sangat ilmiah, bisa diverifikasi secara indrawi. Itu nggak perlu, nggak apa-apa. Logis saja dalam arti apa? Misalnya nih, apa yang dimaksud dengan surga dan apa yang dimaksud dengan neraka. Kan ada banyak gambaran gitu kan ya. Neraka itu isinya adalah api yang apa? Kita kalau sudah ada di sana penuh dengan kertak gigi dan kesedihan dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga yang menafsirkan bahwa neraka itu adalah hidup yang penuh dengan kemarahan. Sehingga kita selalu bersedih terus-menerus misalnya gitu. Dan di dunia ini kita bisa nyicip-nyicip neraka, misalnya gitu kan. Nah, pembuktian ilmiahnya gimana? 2 syarat. Pertama mati, yang kedua harus masuk ke sana. Cuma masalahnya kita memang nggak bisa kan setelah masuk ke sana lalu menulisnya secara ilmiah begitu kan. Dan masalah lain lagi terkait dengan pengetahuan ilmiah adalah ini. Pengetahuan ilmiah itu harus bisa dicek atau dibuktikan oleh orang-orang lain secara universal juga. Siapapun harus bisa membuktikan itu. Surga dan neraka nggak bisa kayak gitu. Misalnya, saya habis dari surga nih, lalu saya cerita sama Pak Krisma sama teman-teman di sini. Surga itu tempatnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Coba saya buktikan gitu ya. Ya teman-teman nggak bisa membuktikan secara universal. Beda dengan kalau misalnya saya mengatakan ini air loh, air itu rasanya dingin, bisa digunakan untuk mandi dan itu menyegarkan kita misalnya. Nah itu kebenaran ilmiah oke. Nah, saya akan mengatakan dalam domain filsafat, itu surga dan neraka itu tidak terbuktikan secara ilmiah, tetapi lebih cenderung itu merupakan kebenaran iman dan didasarkan pada keyakinan kita. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita menggunakan pengetahuan yang seperti itu. Nah, saya akan balik tanya, kamu kepengen atau menurutmu hidup di dunia ini atau hidup di dunia ini hanya untuk dunia ini saja atau untuk hidup sesudah kematian juga? Kalau untuk hidup sesudah kematian juga, nah kamu harus percaya nih surga dan neraka. Percaya saja sudah. Nggak usah ada bukti-bukti, nggak apa-apa. Itulah kebenaran iman. Itu kebenaran iman. Dan dalam konteks filsafat ada juga beberapa pemikir gitu ya, yang ketika dia melihat kebenaran iman ini posisinya ada di mana begitu. Dia mengatakan ini merupakan lompatan dari kebenaran ilmiah. Jadi ada beberapa hal yang memang sudahlah diandaikan saja. Ini mirip dengan, meskipun kalau ini nggak sebanding ya, saya kadang mencontohkannya itu begini. Kita ini lahir di sini, teman-teman, punya nenek moyang nggak? Punya, Pak. Punya nenek moyang saya. Namanya ini, gitu kan. Pertanyaannya, kamu bisa nggak membuktikan secara indrawi bahwa kamu itu benar-benar keturunan dari nenek moyangmu itu? Nggak bisa. Artinya, ada andaian-andaian yang memang seringkali lompat. Sudahlah percaya saja. Sudahlah percaya saja. Kenapa kok harus percaya? Ya kamu pengen keselamatan di dunia ini saja atau juga keselamatan sesudah kematian. Andaiannya akan seperti itu. Saya pikir teologi atau agama yang dewasa itu mengakui batas-batas itu, saya kira. Tidak mencampur adukkan. Itu sih Bu, gambaran yang bisa saya memberikan. Ya, terima kasih Pak Simon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat datang Mas Syarif Maulana. Terima kasih sudah masuk dalam Zoom ini. Lalu, Bro. Ada Mas Syarif di bawah. Halo. Ya, halo.
Terima kasih. Ya, silakan kalau oh ya ya. Monggo. Nah, ini namanya Mas Syarif Maulana. Ini juga lagi sekolah di STF. Mas sudah lulus ya? Sudah lulus ya? Sudah lulus? Masih baru semester 3 ya. Oh ya, oke. Sudah lulus. Oke. Ya. Asik-asik. Mas Syarif ini juga pengajar di Philo Kids ya. Kelas sama Philotins ya. Anak SD. Gitu ya. Oke. Ya, anak 10 sampai 15. Silakan bagi yang ada yang mau bertanya lagi atau berpendapat, silakan yang lain. Atau kita maju dulu. Kita maju dulu ya sepertinya, Pak Simon. Silakan Pak Simon. Baik, ya. Tadi sebenarnya sudah ada ya. Oh, beberapa hal itu saya kira yang di kolom chat itu sudah oke, saya kira. Mungkin Pak Simon bisa membacakan karena di tempat saya Oh ya, ini yang tadi ditanyakan sama Bu Tini kayaknya ya. Surga dan neraka itu keyakinan atau pengetahuan begitu. Nah, sudah terjawab Pak Simon. Kurang lebih itu. Cenderung ke keyakinan saya kira. Saya kemarin juga diminta untuk kursus berbicara di kursus kristologi namanya. Sebenarnya kristologi itu teologi tentang Yesus Kristus. Nah, pertanyaan dasarnya itu kan sebenarnya ini untuk teman-teman Katolik begitu ya. Yesus Kristus itu siapa gitu kan. Nah, itu juga ternyata perdebatan filsafatnya itu juga menarik banget. Nah, teman-teman yang ini apakah semuanya Katolik ya Pak Krisma ya? Kayaknya enggak ya. Ada yang enggak ya mungkin ya. Ya, tapi begini teman-teman. Di hampir semua agama itu kan ada keyakinan-keyakinan dasar. Saya ambil contoh kalau misalnya di Katolik itu kan ada credo namanya kan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya begitu kan. Nah, dulu ternyata debatnya itu ramai banget. Soal apa? Kenapa aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa? Kenapa enggak Ibu saja misalnya gitu. Nah, itu debatnya ramai itu. Dulunya. Nah, debatnya ini debat filosofis banget. Kenapa kok ada Allah Putra? Allah kok Putra? Allah ya Allah, Putra ya Putra, gitu kan? Putra ini manusia atau sama dengan Allah misalnya gitu. Nah, itu debatnya rame ini. Debatnya rame. Dan filsafat itu akan membantu betul apa yang dimaksud misalnya, oh Yesus itu sehakikat misalnya dengan Allah. Sehakikat itu kayak gimana? Nah, itu ada penjelasannya panjang. Gagasan-gagasan Aristoteles misalnya kayak gitu. Maka ya saya senang sekali juga ada obrolan-obrolan yang seperti ini yang saya dulu pernah ngajar agama ya. Lalu dalam diskusi dengan beberapa kawan yang mengajar agama itu ada dia cerita ya, kawan saya ini cerita bahwa ada muridnya itu yang bertanya, Pak, malaikat itu apa ya? Itu kan kadang-kadang betul-betul kita seringkali dikasih tahu sama orang tua kita, kamu itu dijaga oleh malaikat di sisi kiri dan sisi kananmu loh, misalnya kayak gitu kan. Kita kan kadang-kadang sebenarnya dalam hati bertanya-tanya, malaikat itu apa gitu kan. Nah, kadang-kadang kita ketemu dengan guru-guru atau ketemu dengan bahkan guru-guru agama gitu ya, yang kebingungan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena hidup sehari-hari kita ini seringkali mencampur adukkan mana yang katakanlah ini iman dan mana yang oh ini ilmiah begitu. Kadang-kadang kita pengen tahu malaikat itu melalui pembuktian-pembuktian yang ilmiah. Yaitu nanti akan sangat sulit. Pada akhirnya pasti akan lompat. Misalnya gini, dalam kitab suci kan diceritakan, dalam banyak kitab suci ya, diceritakan bahwa malaikat itu cantik, malaikat itu ganteng begitu kan. Tapi kalau kita menggunakan ilmu pengetahuan masa kini dengan listrik, dengan partikel atau dengan kamera begitu ya, kita akan ketemu misalnya, oh iya ya, di belakang orang itu ada bayangan yang tiba-tiba lewat begitu.
itu hantu atau malaikat, misalnya gitu kan. Maka teman-teman bisa bertanya, jangan-jangan malaikat kayak gini ya, gitu kan. Nah, mana gantengnya, mana cantiknya, gitu kan. Nah, disinilah teman-teman kemudian iman itu melompat dari pengetahuan yang ilmiah, yang bisa dibuktikan. Kenapa? Karena yang bisa dibuktikan secara indrawi dengan menggunakan penginderaan kita, itu ya hanya hal-hal yang merupakan jejak-jejak saja dari yang melebihi penginderaan kita. Itu yang saya maksud ketika kita bicara tentang kalau bicara pengetahuan itu jangan dicampur aduk ya antara ini pengetahuan yang terkait kebenaran iman, yang ini terkait dengan kebenaran yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau kita mencampur adukkan kita akan bingung, kita akan kebingungan. Itu teman-teman. Tapi selalu mulai atau awal mula pengetahuan itu mulai dari pertanyaan-pertanyaan. Yang kadang-kadang masalahnya adalah dalam masyarakat kita pertanyaan-pertanyaan sensitif kayak gitu. Kawan saya ya, itu dia cerita bahwa guru agama itu menjawab begini, kamu jangan tanya kayak gitu, ini nggak boleh ditanyakan gitu. Ya itu kan menggelisahkan teman-teman, saya kira kan, itu menggelisahkan. Karena bagaimanapun kalau kita setiap hari berdoa misalnya gitu kan, kita kan membutuhkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang setiap kali menghantui kita. Maka saya senang dengan forum yang semacam ini. Ya, baik. Ada pertanyaan atau mungkin pendapat, komentar, monggo, silakan. Atau kamu tambah berat kepalanya? Ya wajar loh, dulu saya kuliah filsafat Yunani kuno aja, pulang langsung tidur. Ya tadi, ya kita memang sedikit melompat ya. Tadi kan dari habis pembahasan mengenai seni kebidanan Sokrates ya. Kemudian ada pertanyaan bagaimana dengan pengetahuan akan iman gitu ya. Ya enggak apa-apa. Nanti di semester genap akan spesifik lebih ke filsafat ketuhanan. Kita membahas itu secara spesifik. Lalu di sana juga ada etika, jadi terkait dengan ajaran moral dan seterusnya nanti ya. Seperti itu. Jadi way of life pasti akan dibahas lagi nanti lebih dalam. Mungkin ada pertanyaan mungkin sekilas dari Thales tadi hingga hingga Sokrates. Mungkin yang sekilas muncul atau mungkin pendapat. Boleh berpendapat boleh. Jadi anggap saja kita ini semua sejawat gitu ya. Teman yang satu rumpun begitu. Jadi kamu boleh berpendapat. Nggak usah malu-malu. Meskipun sini ada Butini, ya, Butini itu pemikirannya biasa seperti itu. Jadi kamu nggak usah mikir, wah Butini takon ini ngeri. Nggak usah, mikir aja yang biasa deh. Jadi kamu boleh menyampaikan pendapat, boleh. Atau jangan-jangan sudah lapar. Ya, dari diskusi ini teman-teman sebenarnya kita tidak hanya belajar tentang caranya Sokrates mencapai pengetahuan ya. Tapi kita sedang mempraktekkan sebenarnya. Jadi kan dari pertanyaan-pertanyaan terus saya banyak ngomong tadi itu kan. Itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang seperti bidan begitu kan ya. Teman-teman jadi tahu, oh iya ya. Jadi kita mesti kayak gini ya. Oh, kita sebaiknya kayak gini ya. Oh, ada pendapat seperti ini ya. Oh, enggak. Saya punya pendapat sendiri seperti ini misalnya gitu. Maka silakan komentar-komentar boleh. Ya, boleh. Bisa dianggap juga seperti ini. Pertanyaan itu membantu supaya terwujudnya pengetahuan atau munculnya sesuatu yang lebih ilmiah gitu ya. Semakin banyak pertanyaan semakin ilmiah gitu ya. Betul. Kan kita mengkritisi. Kita jangan sampai hanya berhenti di satu titik gitu ya. Kita tetap maju terus. Ingat Herakleitos perubahan, berarti orangnya move on terus deh. Saya bayangkan Herakleitos orangnya move on terus deh. Sedih ya wis maju terus. Tapi yang ada yang tetap sama adalah forum ini tetap ada. Diskusi dialog itu penting. Ya, ada yang mau berpendapat silakan. Mungkin siapapun boleh. Atau saya nggak mau tanya. Ya. Oh, silakan Angie ya. Silakan. Boleh. Jadi tadi kan ada bahas kayak tentang pengetahuan kayak misal pengetahuan air, bintang gitu-gitu. Itu bisa aja nggak penting kan buat khalayak umum. Tapi bisa aja penting buat para pelaut. Ya. Terus saya itu mikir,
Terus kenapa pengetahuan itu kayak bisa nyambung semua gitu. Contohnya kayak di IPS itu ada pelajaran tentang batuan gitu. Batuan itu dari mana? Dari biasanya lava kan di gunung gitu, fisika. Terus batu itu katanya susah buat hancur. Tapi ternyata bisa hancur karena air doang. Dan itu air itu kan kimia. Fisika, kimia itu bisa dihitung pakai matematika. Matematika itu katanya bahasa, tapi pakai angka, bukan huruf. Dan bahasa itu nanti mencar lagi jadi bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan lain-lain. Ya. Nah, terus tadi itu juga ada dibahas karena kalau pengetahuannya macam-macam itu nanti campur aduk jadi kacau. Tapi ini kenapa malah bisa nyambung dan malah jadi kayak saling melengkapi gitu. Padahal bidangnya itu beda, nggak nyambung gitu sebenarnya. Ya, ya. Betul. Oke, ya silakan. Menarik ini. Baik. Ini memang begini teman-teman ya. Di Sokrates, karena kita obrolannya baru sampai Sokrates begitu ya. Ada peralihan kan tadi dari mikir tentang alam menuju ke mikir tentang manusia gitu ya. Saya mau mengajak untuk melihat bahwa kalau ini jawaban saya yang pertama ya. Kalau kita melihat dari masing-masing, Thales sendiri mulai dari air, itu kira-kira dia ngomong masyarakat enggak? Dia ngomong masyarakat itu nanti. Dia ngomong dunia secara keseluruhan itu nanti. Tapi prinsip dasarnya tetap air. Lalu contoh lain lagi misalnya. Tadi si Anaximandros bicara tentang hal-hal abstrak. Prinsipnya apa? Hal abstrak. Oh iya, dia ngomong tentang macam-macam hal. Pythagoras misalnya. Ya semuanya tentang angka. Tapi dia ngomong tentang hidup baik, dia ngomong tentang dunia itu apa, dia ngomong tentang objek-objek di sekitarnya itu apa, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, tapi penyatunya tetap satu, arke, atau prinsip. Begitu kan? Sampai di Sokrates, itu Sokrates mengajak untuk mari kita fokus bukan pada alam, tapi pada manusia. Sejak Sokrates inilah sebenarnya nanti penyatuan di mana yang menyatukan itu manusia itu menjadi jauh lebih kelihatan. Saya ambil contoh misalnya ya teman-teman, nanti setelah ini sebenarnya yang juga sangat menarik itu kalau kita belajar tentang Plato. Di Plato itu jelas sekali. Plato itu mulai berfilsafat itu bukan dengan melihat prinsip dasar yang ada pada alam, bukan. Tapi prinsip dasar yang ada pada manusia. Apa itu? Dia melihat manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu rasio, lalu tumos itu emosi, lalu yang ketiga itu epitumea itu hasrat-hasrat dan nafsu-nafsu manusia. Nah, bagi Plato, yang paling penting kalau manusia itu mau hidup baik, itu hidupnya harus ditentukan atau tindakan-tindakannya harus diputuskan oleh rasio. Rasio itu seperti kusir kuda atau kusir kereta yang dibawa oleh 2 kuda. 2 kudanya apa? Emosi, semangat, keberanian, begitu ya, sama hasrat-hasrat. Kalau nggak punya hasrat ya kita nggak punya keinginan untuk melakukan ini atau melakukan itu. Nah hasrat ini seringkali liar, maka dia harus dikendalikan. Emosi ini seringkali ngawur, maka dia juga harus diberi dorongan-dorongan dan makanan-makanan yang sehat supaya tetap bersemangat. Siapa yang memberi? Rasio. Nah, mulai dari rasio inilah segala sesuatu yang ada di sekitar umat manusia itu disatukan dalam satu kopian pengetahuan. Nah, prinsip-prinsip pengetahuan itu disesuaikan dengan apa kemudian? Ya disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam rasio kita ini. Maka jadilah, kalau kita ngomong prinsip dasarnya air, itu pada bidang ini, air itu begini. Kalau kita ngomong prinsip dasarnya itu udara, dalam hal ini prinsipnya begini.
Kalau kita ngomong angka, prinsipnya adalah begini. Semuanya bisa kita pahami kan? Ada kaitannya enggak satu sama lain? Oh ada. Nah, yang mengkaitkan ini apa? Rasio kita. Kemampuan kita untuk mengetahui. Termasuk dalam hal ini, teman-teman, pengetahuan iman dan pengetahuan ilmiah, itu juga kemampuan rasio kita yang nanti akan menyesuaikan. Itulah sebabnya kita tidak kemudian campur aduk, meskipun kadang-kadang kita campur aduk loh ya. Kadang-kadang hal-hal yang berasal dari iman itu kita bawa ke yang ilmiah. Begitu juga sebaliknya, hal-hal yang harusnya ini pakai kebenaran ilmiah, ini kita bawa ke dalam iman misalnya gitu. Nah, siapa yang mensinkronkan itu? Kemampuan rasional kita. Bagaimana cara mensinkronkannya? Teman-teman, ngumpul kayak gini, lalu menanyakan hal-hal yang sensitif kayak gitu, itu sebenarnya adalah upaya untuk mensinkronkan. Supaya apa? Supaya, oh iya ya, saya hati-hati nih, kalau ngomong tentang ini jangan sampai lompat ke sana. Karena kalau saya lompat ke sana, orang-orang lain nggak akan paham. Dan saya sendiri juga akan terus-menerus gelisah. Kenapa? Kok bisa ya? Yesus ini kok yakin banget ada surga dan neraka, misalnya gitu. Emang dia pernah ke sana? Logikanya ya dia harus pernah ke sana. Tapi bagaimana cara membuktikan bahwa dia pernah ke sana? Oh oke. Ini adalah domainnya di sini. Rasio kita yang menata. Ini adalah domainnya di sini. Ketika kita melakukan penelitian-penelitian ilmiah, domainnya di sini. Maka debat-debatnya itu juga di sini. Jangan sampai ketika teman-teman itu melakukan penelitian tentang fisika misalnya, tiba-tiba kalian berpikir, ini di mana ya Tuhannya misalnya gitu. Nggak bakal ketemu. Penelitian nggak akan selesai. Nggak usah tanya tentang Tuhan dalam penelitian fisika. Dalam penelitian biologi itu nggak usah dulu ngomong tentang Tuhan. Tapi baru ketika ngomong tentang etika, misalnya nih, penelitian tentang fisika, lalu teman-teman berhasil menemukan bahwa di tengah kota Surabaya itu ada ladang minyak yang luar biasa besar. Misalnya. Lalu kalian lapor pada wali kota, terus kalian tahu, sebagai ilmuwan tahu, ini wali kota dan teman-teman pengusaha pasti akan kemecer ini, papa saya pasti kemecer ini, pengen segera menggali ini. Lalu bagaimana caranya? Pasti kalau saya cerita ke mereka-mereka semua, itu mereka akan langsung mengumpulkan dana sebesar-besarnya, lalu ngusir orang-orang yang ada di Surabaya ini. Wah, kasihan ini orang-orangnya. Kayak gitu misalnya. Nah, ini kan sudah soal etika kan ini kan. Saya mau cerita apa enggak? Saya mau menyelamatkan banyak orang ini apa enggak? Mengapa saya harus menyelamatkan mereka? Misalnya kayak gitu. Itu juga bagian dari pengetahuan. Itu juga bagian dari pengetahuan. Tapi ini domainnya sudah lain lagi. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat bahwa pengetahuan itu ada macam-macam. Bidang tertentu itu fokus pada bidang tertentu, bidang yang lain itu fokus pada bidang yang lain. Dengan aturan mainnya sendiri-sendiri. Seperti itu, kurang lebih ya. Ya. Yang terakhir itu nanti masuk di kajian etika ya nanti. Ya, betul. Dilematis kalau jadi kita banyak kasus melihat seperti itu. Kita kan melihat banyak kasus yang seperti itu. Mungkin malah justru di kajian soal etika akan banyak problem solving seperti itu, tapi ya nggak menyelesaikan juga, nggak solving banget gitu ya. Ya, jadi tetap dilematis sebetulnya. Never ending solution selalu begitu. Karena di setiap zaman selalu ada solusi lagi. Nanti setelah zaman ada solusi yang baru lagi dan nggak akan selesai. Memang sifat manusia pada dasarnya memang harus disesuaikan dengan konteks zamannya. Oke, saya kira cukup ya ini ya. Sudah hampir 2 jam, nggak terasa. Mungkin kalau ngobrol seperti ini memang nggak kerasa. Saya aja kalau nongkrong bahas seperti ini bisa 3 jam, 5 jam nggak terasa. Kopinya udah kayak pasir itu aja. Saya minum terus, susupin terus, padahal kopinya udah nggak ada, hilang. Seperti itu. Bu Tini mau memberikan komentar? Ya, kalau saya ini gini, ini untuk anak-anak ya. Ya. Ini Pak opini saya saja, opini saya.
Ya. Mungkin yang pernah diajar oleh saya, terutama anak-anak IPA itu, ya itu mungkin pernah saya sering memberikan kritikan ya, bukan kritikannya bukan apa-apa. Ya. Nah ini masalahnya begini, memang betul Pak Krisma bahwa, atau yang dikatakan tadi bahwa perubahan itulah yang kekal. Justru perubahan itu yang selalu ada, karena itu sebetulnya kita juga lihat dari zaman, ya. Semakin ke sini, semakin ke milenial, semakin ke generasi anak-anak ini sekarang, itu saya melihatnya itu memori, kemampuan mengingat itu juga sangat turun, ya. Kemudian kemampuan berimajinasi proses itu juga sangat turun. Nah, karena apa? Itu bukan salah kalian ya. Saya tidak menyalahkan. Saya selalu kalau mengajar mengatakan bukan salah kalian. Itu adalah karena proses adanya zaman. Karena apa? Sekarang dengan teknologi, one click saja kita sudah bisa macam-macam. Sehingga otomatis kamu terbentuk menjadi attitude karakternya itu tidak sabaran. Inginnya instant. Sehingga padahal kalau kamu lihat di filsuf itu, yang saya perhatikan kalau saya debat dengan romo-romo yang sudah tinggi ya kecuali Romo Agus yang sangat sabar itu, kalau Romo Agus Riyadi itu sangat sabar menanggapi saya, tapi yang romo-romo yang lain itu selalu mengatakan begini, bahwa filsafat dengan sains itu bedanya adalah filsuf itu biasanya ada mengeluarkan ide ya, seperti yang pernah kayak kimia, di kimia itu kelas 10 awal itu selalu akan saya sebutkan dua nama filsuf, yaitu Socrates dan Demokritus. Filsuf itu selalu mengeluarkan ide, karena kerjanya filsuf itu hanya berimajinasi, menghayal, dan bermimpi. Dari pengamatan yang tadi Pak Simon juga mengatakan, dia mengamati, dia biasanya adalah pendiam, penyendiri, itu model-model filsuf, dan dia akan mengamati, dan dari situ dia mengolah di dalam pikirannya sendiri. Nah, nanti ide dari filsuf ini akan diberi pembuktian oleh saintis. Ini menurut saya. Nah, oleh sebab itu, karena generasi kalian ini sekarang adalah generasi instan, sulit sekali untuk mencintai filsafat. Mencintai untuk pengetahuan juga kurang, karena kamu nggak sabar dengan proses. Nah, oleh sebab itu, biasakan untuk berimajinasi. Ya, enggak apa-apa. Jangan takut. Nah, kalau kamu berimajinasi itu nggak ada limitnya. Kalau sains itu ada limit, karena pembuktian harus ada materi. Ya, materi itu limit. Tapi kalau yang namanya imaterial, imajinasi itu kamu nggak ada bisa dilimit. Sekarang aja, nih kamu ada di sini ya, wajahmu terpampang. Tapi pikiranmu kemana-mana, imajinasimu kemana-mana, kita nggak ada yang tahu. Ya kan? Jadi imajinasi itu bebas. Nah, kamu yang pertama yang harus kamu lakukan, biasakan untuk mengamati sesuatu, berimajinasi, bernalar, bukan bernalar, tapi membiarkan imajinasimu melihat sesuatu, melihat sebuah poin aja, kamu bisa berpikir macam-macam tentang buah poin. Latihan seperti itu, sehingga analytical thinkingmu itu akan bagus, ya. Kemudian kalau sudah gitu, analyticalnya bagus, logicalnya jalan, kritikalnya juga akan jalan, begitu. Sehingga kamu akan bisa mengeluarkan pengetahuan baru. Begitu ya, gitu aja dari saya. Baik, terima kasih Bu Tini. Bu Tini tadi memaparkan yang penting ya. Saya jadi langsung ingat imajinasi itu penting ya, Nana. Banyak orang nggak menyadari bahwa hasil karya teknologi, pengetahuan semuanya berawal dari imajinasi. Film itu film Pak Krisma. Film-film yang dulu di luar angkasa kan kita nggak tahu. Zaman saya masih kecil. Film-film itu bla 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 bla. Iya, sekarang terbukti kan. Sekarang ada Avengers. Nah, sekarang bisa. Bayangan ke masa depan, manusia akan menciptakan seperti itu. Cuma mereka mencari cara, harus ada pembuktian dan seterusnya. Gitu. Jadi imajinasi itu penting loh, berharga sekali. Bahkan Einstein itu mengatakan bahwa imajinasi itu sangat penting. Iya, betul. Itu satu. Terus yang kedua, forum diskusi seperti ini mengingatkan kita bahwa seorang ilmuwan, bahkan filsuf zaman dulu, nggak bisa berdiri sendiri, dia butuh teman diskusi dan ngobrol selalu. Coba kamu cari filmnya Einstein and Eddington. Oh iya, Einstein itu adalah sahabat. Mereka sahabat. Sekaligus debatnya bermusuhan itu. Betul, ya. Coba cari ya. Jadi seorang Einstein pun butuh Eddington untuk mencapai sebuah pembuktian bahwa teorinya Isaac Newton salah, gitu loh. Sampai dia berhasil sukses menjatuhkan atau melihat kelemahan dalam teorinya Isaac Newton. Gara-gara dua orang itu diskusi dan dapat saling membuktikan itu. Terus kemudian terkait dengan iman, saya jadi ingat film The Shack.
The Shack ini adalah film yang menunjukkan persepsi yang lain, dari sudut pandang yang lain, bahwa Tuhan, Allah Bapa, bukan lagi male, bukan lagi laki-laki, tapi perempuan. Coba lihat dulu aja, silakan. Sifatnya feminisme, Feminisnya karena Allah Bapa digambarkan pada akhir-akhir sini, orang makin mempersepsi bahwa, menafsirkan bahwa Tuhan itu suka dengan alam, mencintai alam, merangkul. Jadi sisi feminisnya kelihatan. Jadi kamu coba nonton film ini. ya, Kalau karena yang- manusia tuh hobinya membuat image. Ya, betul. Hobinya buat image. Apalagi zaman dahulu. Image tentang neraka, image tentang surga, image tentang Tuhan, image tentang apa-apa itu semua image-nya di-create oleh manusia itu. Ya. Ya, Oke. Baik, saya kira hari ini cukup ya. Nanti selanjutnya saya ingin kamu semua untuk menuliskan opinimu, pendapatmu di grup Agora ya. Saya belum invite Bu Tini ya. Nanti Bu Tini saya invite masuk di grup ya, di chat ya. Oke. Supaya nanti melihat paling enggak ya anak-anak ini argumennya bagaimana. Pak Simon sudah masuk, juga ada Bu Tiwi juga sudah masuk ya. Jadi bebas saja. Bebas mengutarakan pendapat karena pendapatmu adalah mutiara buat kita bersama. Jadi kamu perlu harus menyampaikan pendapatmu. Ya kan tujuannya kan dialog ya. Dialog itu kan untuk mencapai sebuah pengetahuan nantinya. Kalau tanpa didialogkan ya hanya pengetahuan diri sendiri aja gitu kan. Jadi penting sekali. Oke. Ya gitu. Oke. Terima kasih. Saya kira begitu saja untuk hari ini. Ini sudah hampir 2 jam. Saya nggak tahu. Persisnya begini ya. Kalau misalnya kamu merasa ini terlalu panjang dan kamu udah capek, ini beberapa teman tadi ada yang sudah izin keluar duluan, misalnya mengantar ibunya ke rumah sakit, terus ada yang mau pindah rumah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kamu ngomong saya japri aja. Tapi kalau kamu bertahan di sini, stay ya, it's okay. Malah kami bersyukur. Yang penting jangan sampai banyak apa ya, jangan sampai kamu merasa terhambat untuk berpikir, untuk berimajinasi, untuk berdialog hanya karena sebuah kondisi yang sangat ya yang bisa diatasi ya. Kamu yang penting enjoy aja pokoknya, enjoy aja dalam diskusi, dalam berpendapat. Kalau boleh berdebat tidak apa-apa sebenarnya di sini, boleh, sangat boleh. Kita butuhkan itu. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Tini sudah join. Terima kasih Pak Simon. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih semua. Iya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih.